Ngobrol anime bareng Baka Baga. Jadi hari ini aku mau bahas manga nih kali ini ya. Manga yang judulnya adalah I Reincarnated as an SSS Rank Goblin. Ini manga baru lagi nih ya. Manga ini udah ada 12 chapter. Aku awalnya tertarik karena judulnya Goblin ya. Ada dua manga Goblin kesukaan aku. Yang pertama Remonster dan yang kedua Tensei Goblin bla bla bla. Nah, makanya aku sangat tertarik manga ini ya sama manga ini ya. Soalnya jarang gitu ada manga atau manhwa yang MC-nya monster. Kita mulai dulu dari sinopsisnya, oke? Jadi gini, sinopsisnya itu. Seorang manusia tiba-tiba masuk ke dalam game yang selama ini dia mainin, yaitu FF ya. Bukan Free Fire tapi ya maksudnya ya. FF, Fantasy Frontier ya. Ternyata di dunia tersebut dia bereinkarnasi menjadi seorang goblin. Dan tentu saja goblin itu adalah ras terendah di negeri iblis ya. Tapi dia tiba-tiba dikasih kekuatan dan jadi OP. Nah, dari situlah dimulai petualangannya sebagai goblin. Kira-kira begitu sinopsisnya ya, singkat aja. Kita mulai aja dulu dari kekurangan seperti biasa ya. Kekurangan yang pertama, aku kecewa dengan desain goblinnya ya. Goblin tuh kan ya hijau, jelek, botak gitu ya. Ini goblinnya ganteng gitu ya, mirip manusia. Terus cuma aja ada ijo-ijo dikit aja, ijo-ijo di deket leher di mukanya gitu. Gimana cerita ada goblin begini coba? Memang diceritain kalau dia itu goblinnya yang spesial ya, goblin spesial, beda dari goblin lain. Tapi kan ini ceritanya tentang reinkarnasi ke dunia game gitu ya. Kalau goblinnya mirip sama manusia begini, ya sekalian aja reinkarnasi jadi manusia. Ngapain reinkarnasi jadi goblin? Kalau desainnya mirip sama manusia gitu. Buat apa gitu? Apa fungsinya? Ya ada manga tadi kan aku udah bahas ya. Salah satu manga favorit aku adalah Remonster ya. Remonster itu kan juga karakter utamanya goblin tuh. Nah, dia juga sama, goblin yang spesial juga. Dia emang mukanya mirip manusia. Tapi itu tuh setelah berevolusi ya. Jadi ada tahapannya gitu. Walaupun dia mirip manusia, tapi sosoknya tuh masih kelihatan kayak monster. Dan kelihatan gagah gitu. Nah, ini beda banget sama manga ini jadi ya. Itu kekurangan pertama. Desain karakter lainnya juga menurut aku nggak ada yang spesial sih. Biasa-biasa aja desain karakter lain. Oke, lalu kita mulai ke kekurangan yang kedua ya. Seperti manga-manga lain yang diwarnai, ya kan? Ini manga-manga kan udah mulai itu ya mencoba mewarnai manga supaya kayak manhwa-manhwanya Korea ya. Tapi manga ini diwarnain jadi jelek ya menurut aku ya. Sama kayak manga-manga lain ya. Aku udah sering baca manga yang diwarnain seperti manhwa ya. Malah jadi jelek ya. Soalnya kan ciri khas manga itu kan sebenarnya detailnya yang tajam ya. Detailnya tajam kalau manga itu biasanya. Nah, ini diwarnain tapi warnanya juga cheap banget gitu ya. Cheap. Terus ciri khas manganya menghilang ya, ciri khas detailnya yang tajam menghilang. Jadi masih sampai saat aku baca manga ini menurut aku manga yang diwarnain masih kurang dah. Tapi aku udah pernah lihat sih manga yang diwarnain bagus ada sih. Aku lupa judulnya apa. Kita lanjut dulu dah, nggak usah bahas yang lain. Ke kekurangan yang ketiga. Menurut aku dia itu terlalu cepat OP ya dalam satu chapter. Dia tiba-tiba udah bisa bertarung coba. Padahal kan sebelumnya dia reinkarnasi dari manusia biasa. Kenapa dia tiba-tiba udah bisa bertarung? Terus terus dia bisa nyembuhin mata adiknya yang buta. Udah gila juga ya. Orang buta disembuhin semudah itu ya. Dalam satu chapter tau nggak? Ini chapter kedua kalau nggak salah ya. Di chapter kedua dia nyembuhin mata adiknya yang buta gitu. Ini baru dua chapter udah sembuhin adiknya. Gimana cerita dah? Lagian kan heal kan atributnya cahaya ya. Udah pasti ya. Ini dia kan dark ya. Atribut goblin kan dark. Terus gimana ceritanya dia ada skill namanya Dark Heal. Aneh-aneh aja dah. Aneh dah ini. Terus di chapter 3 ya, di chapter ketiganya itu kan tadi chapter 2 dia chapter 1 tiba-tiba dia bisa bertarung. Di chapter 2 tiba-tiba dia udah bisa nyembuhin mata adiknya yang buta ya. Terus di chapter 3 dia udah bisa summon goblin yang udah meningso ya.
luar biasa ya. Baru 3 chapter udah bisa begini, dia OP banget. Bahkan ada Goblin Naga lagi, itu gimana ceritanya ya? Kalau Jenderal Goblin oke lah. Hobgoblin emang ada. Ini Goblin Naga ya. Ini itu kan 2 spesies yang berbeda gitu. Goblin sama naga. Terus disatuin ya jadi Goblin Naga. Wah, manga ini ya. Menurut aku nggak ada building up gitu ya. Kekuatan si Goblinnya tuh nggak di build up. Kekuatan itu kan bagusnya ya jangan tiba-tiba langsung kuat atau kelamaan jadi kuatnya. Kan harus di build up pelan-pelan gitu. Tapi ada kasus tertentu misalnya kayak yang nggak usah di build up, ya. Contohnya kayak One Punch Man. Ya kan soalnya manga itu fokusnya di komedi sama actionnya ya. Ceritanya juga nggak ada pengaruhnya ke kekuatan gitu. Ada sih, maksudnya nggak ada pengaruhnya ke build up kekuatan. Nah, build up kekuatan ya, bukan kekuatan. Kalau kekuatan kan ada ya, One Punch Man kan sekali pukul meningsoy gitu ya. Itu kan, tapi kan nggak ada hubungannya sama build up-nya ya. Jadi kalau One Punch Man itu OP, tapi fokusnya bukan di kekuatannya, di komedi, di actionnya gitu. Nah kalau manga ini kan bukan manga komedi, bukan manga action. Nah ini kan manga yang fokus ke cerita gitu. Manga yang fokus ke cerita. Ya jadi build up kekuatan penting dong di sini. Kecuali dia punya cerita yang bagus gitu ya. Cerita story-nya bagus banget. Bisa sampai mind blowing gitu. Ya, tapi kan ini mah enggak ya. Ini manga isekai biasa gitu ya. Ya makanya build up penting menurut aku harusnya ya. Tapi tidak dieksekusi dengan baik. Lalu kekurangan yang keempat. Manga ini tidak menggunakan reinkarnator sebagaimana fungsinya. Kan ceritanya si MC ini masuk ke dunia game gitu kan. Keunggulan dari orang yang masuk ke dalam dunia game, itu dia punya informasi tentang gamenya ya. Nah, tapi manga ini nggak memanfaatkan itu ya. Si MC malah jadi kuat, si karakter utama, si Goblinnya ini malah jadi kuat gara-gara disulap ya sama seorang dewi ya. Dia kan ketemu dewi terus dikasih kekuatan aja. Nah ini nggak memanfaatkan gitu, nggak memanfaatkan dia sebagai reinkarnator yang tahu gitu kan, tahu keadaan gamenya, udah pernah mainin gamenya gitu kan, dia tahu harusnya dia eh, mendapatkan kekuatan dengan informasi tersebut gitu. Dan ya udah dikasih kekuatan sama Dewi langsung kuat begitu aja gitu. Terus apa fungsi dia reinkarnator itu apa gitu ya? Fungsi dia masuk ke dalam game apa? Ya udah aja kalau gitu buat ceritanya dia goblin biasa yang dapat kekuatan dari Dewi, ya udah gitu aja. Fakta bahwa si karakter utama itu reinkarnator mau ada atau enggak ya nggak masalah kan, nggak ada pengaruh apa-apa soalnya. Fakta si MC itu reinkarnator, soalnya dia dapat kekuatan bukan dari informasi bahwa dia main game kan, dia dapat kekuatan dari Dewi gitu. Oke, lanjut ke kekurangan kelima ya. Seperti yang aku bilang ya, kan tadi adiknya buta tuh. Lalu dengan mudahnya disembuhin di chapter 2 kalau nggak salah ya. Yang pertama, entah kenapa desainnya nggak kelihatan ya, adiknya buta. Adiknya kan buta, tapi nggak kelihatan kayak buta gitu. Dan yang kedua, kalau semudah itu dia sembuh, ngapain buat latar adiknya buta gitu. Ya kan latar belakangnya adiknya buta, tapi dia buta cuma 1 chapter doang, itu buat apa gitu. Ya udah aja, dia adiknya normal aja, kenapa sih? Kenapa sih harus dibuat ribet begitu sih? Tapi cuma dalam 1 chapter adiknya sembuh gitu. Lucu banget. Oke, kita lanjut ke kekurangan yang keenam. Hal bodoh yang biasa terjadi di manga. Kan dia masuk ke dalam sekolah sihir tuh. Nah, di sekolah sihir tuh ada kasta-kastanya gitu. Terus diukurlah kekuatannya buat menentukan apakah dia masuk ke dalam dorm yang tinggi. Dorm itu kamar maksudnya. Kamar yang kastanya tinggi atau yang rendah. Nah, saat si Goblin ngukur kekuatan, ya seperti biasa, alat tesnya meledak ya kan, dia OP banget tuh. Secara logika ya, kan berarti dia kuat banget dong, ya kan? Harusnya masuk ke kasta kamar dorm kasta yang tinggi dong. Ya dong, tapi seperti manga-manga bodoh biasanya ya, si petugasnya malah bilang, "Hah?
Alatnya hancur. Dasar goblin gak berguna. Kamu masuk aja ke dom yang kastanya terendah. Gak manuk akal, cuy. Kok bisa gitu ya? Orang kuat begitu dimasukin. Ah, udahlah, terserah dah. Oke. Itu kekurangannya ya, 6 kekurangannya. Lalu kita masuk deh ke kelebihannya ya. Jadi kelebihannya menurut aku ya, ini ada nih. Kalau ini menurut aku ada kelebihannya. Karakternya itu berambisi untuk naik ke atas gitu ya. Berambisi untuk naik ke atas. Kebanyakan manga-manga itu MC-nya, karakter utamanya itu selalu pura-pura lemah gitu deh. Pinginnya jadi orang biasa ya nggak sih? Tapi aku capek gitu ya baca yang manga yang kayak gitu. Yang pura-pura lemah. Soalnya kayak apa ya, nggak ada tujuannya gitu kalau pura-pura lemah itu. Sedangkan kalau manga ini kan ada tujuannya gitu. Jadi si Goblin ini ingin naik ke atas, ingin mengalahkan, bahkan dia berani ingin mengalahkan 7 jenderal iblis. Wah, keren kan? Keren kan? Jadi punya tujuan gitu. Dia tujuan utamanya adalah ingin supaya dunia damai. Dia ingin mengalahkan hero maupun para iblis gitu. Nah, kan keren tuh ya, ada tujuan gitu. Jadi kalau bacanya tuh jadi semangat gitu kalau ada tujuan tuh ya. Jadi ada arahnya gitu. Dia juga ingin mengangkat derajat goblinnya gitu ya. Teman-teman goblinnya yang ketemu di desa rahasia itu gitu. Jadi setidaknya ini masih ada kelebihan ya. Kalau review-review aku sebelumnya kan manhwa atau manganya nggak ada kelebihan ya biasanya ya. Kalau ini ada lah lumayan. Kesimpulannya ini layak dibaca nggak ya? Masih layak sih menurut aku, tapi pasti kedepannya makin gak seru deh. Kedepannya pasti makin gak seru, ini firasat aku ya. Jadi kalau mau baca silahkan, ini masih ada apa ya, sedikit kesempatan lah ya, soalnya masih ada tujuan, manganya tuh masih ada tujuan, jadi masih layak baca sih. Kalau gitu sampai sini aja, terima kasih yang udah menyaksikan. Kalau gitu bye.